Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 12. Ya, untuk tanggal 12 September, tepatnya di hari Senin di minggu ketiga. Ya, memasuki pertengahan bulan September. Jadi nggak berasa juga ya udah bulan September. Ya hingga per detik ini market masih dalam mood yang positif. Kenaikannya didukung oleh beberapa sektor ya, paling kecil yaitu adalah sektor bank, Mandiri, BBNI. Kemarin Mandiri tembus high baru, BBCA tembus new all time high-nya ya karena di 8.500, sehingga membuat market oke, moodnya bagus banget. Cuman balik lagi ya, kenaikan banking yang seperti ini nih agak sedikit risky bagi kita yang baru mau entry mungkin untuk sekarang. Ya, jadi untuk entry seperti itu ya nanti tunggu dia fase-fase sideways seperti ini baru re-entry. Oke, dan itu membuat market kita sustain, berhasil breakout ya, minimal dia breakout di 7.200 karena kalau Anda tonton pembahasan kita sebelumnya, kunci market kan dia akan buat rectangle ya. Kemarin kita bahas ya. Sayangnya dia nggak turun ya. Kenapa saya bilang sayangnya? Karena tuh bihana saya pun belum masuk modal banyak. Jadi saya masih menunggu momen untuk full power gitu ya, preparation for window dressing, tapi belum saya lakukan. Kenapa? Karena ya market memutuskan untuk naik dulu. Jadi ya sudah. Nah, kemarin kita bahas rectangle ya, dia bahas rectangle. Memang secara teori ya karena dia trennya up, rectangle-nya breakout. Tapi sometimes rectangle kalau dia sudah di peak ya dia akan reversal ke bawah. Nah, divalidasi dari apa? Divalidasi dari yang namanya validation of breakout. Jadi dia memvalidasi breakout, volumenya ada, asingnya ada, flow-nya ada. Catat ya, banking yang ngekerek. Dan dari kemarin dia hampir nggak pernah close di atas 7.200. Oke, nggak pernah. Tembus iya, closing enggak. Tapi dalam minggu ini ya hingga per detik ini dia closing di 7242.656 atau 7.242 lah gampang. Jadi bisa kita asumsikan yes, breakout. Nah, bukan hanya itu aja, lalu juga market berhasil membentuk new high-nya. Yang mana saya udah sempat bahas ini adalah titik kritikal, dan ya kalau ini tertembus dan dia membentuk high baru ya, maka dia mematahkan tren bahwa market akan membuat higher low ke berikutnya ya, dan semakin membuat probabilitas untuk turun mengecil karena dia udah membentuk high baru gitu ya. Jadi probability untuk shutdown ya mungkin akan berkurang dari yang potensial koreksi dalam, yang mungkin koreksinya ya naik dari yang mungkin harusnya di sini 6.900 6.800 mungkin akan correction ya di 7.000 gitu ya, dan karena dia membuat high baru. Jadi ya kita tunggu aja pergerakan market di mana. Cuman 2 poin penting yang terjadi di market selama seminggu ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu balik lagi, komoditi masih meng-carry juga selain banking, terutama di sektor batu bara yang kita tahu market cap-nya lumayan besar-besar ya. ITMG, PTBA, Adro seminggu terakhir juga mengalami pergerakan yang cukup signifikan ya, sehingga karena kita masih ekspor orientednya komoditi ya, negara kita jadi masih dalam relatif yang stabil. Inflasi juga kan kemarin masih di atas 4%, tapi udah turun ya secara MOM, secara bandingin bulan ini dan bulan sebelumnya ya, dari 4, berapa kalau nggak salah turun ke 4,6 ya, koreksi kalau saya salah. Jadi sebenarnya indikator-indikator masih oke. Meskipun keadaan di luar balik lagi ya tidak dalam kondisi yang benar-benar baik. Seperti itu ya, tapi trading tetaplah trading. Gorengan juga banyak jalan ya, blue chip beberapa kalau Anda pegang komoditi di bawah juga enak, tapi tetap hati-hati. Dan outlook market kalau dia sustain di atas 72 ya moodnya akan perlahan naik dan membentuk all time high. Nah, yang jadi problem adalah apakah ini benar breakout atau bahkan dia mungkin bisa early window dressing sama yang seperti dilakukan market pada saat bulan Oktober lalu. Jadi kalau di tahun lalu early window dressing terjadi di sini ya. Jadi di end of September hingga mid Oktober
dia win race, malah di bulan sampai bulan Desember dia struggle, sampai Februari dia struggle, baru dia lanjut lagi. Ya, dan apakah ini mungkin terjadi? Secara teori bisa saja, karena di pasar modal nggak ada yang bilang siklus itu 100% repeat. Ya, oke, dan mungkin dia akan membentuk siklus yang baru, yaitu mungkin di early September, karena sebelumnya kan dia rally di akhir. Nah, apakah mungkin akan rally hingga akhir? Ya kalau berkaca mungkin saja. Kalau dia breakout di 7355 dan ya mungkin nggak ada sentimen negatif lagi yang muncul di market, menurut saya outlooknya akan bagus. Tapi itu akan membuat kita semakin sulit dan challenging untuk kita entry emiten window dressing, karena 50% mungkin emiten blue chip udah positioningnya tinggi, terutama banking dan coal. Ya, banking dan coal story-nya masih oke, apalagi coal, tapi titik entry-nya akan makin tinggi dan risk-nya makin besar, resikonya makin besar, dan ya itulah yang harus kita antisipasi. So dari saya mungkin itu dulu sih. Ya paling kalau dari sektor-sektor ya nanti kita bahas di video akhir ya. Oke, lalu seperti biasa kita akan review kita punya trade, dan sebelum itu saya info bagi yang mau follow Instagram silakan. Kita setiap hari Jumat, hari Rabu ya, hari Rabu malam atau malam Kamis, udah rutin ya, udah berapa kali? 1, 2, 3 ya. Udah 3 kali kita rutin 3 minggu berturut-turut di setiap malam Rabu kita live Instagram saya ya. Saya open chart, open broker summary, Anda mau tanya-tanya bebas gitu ya, dan Anda bisa tonton videonya ya, dan Anda bisa share, Anda bisa follow dulu Instagram kami biar dapat notif kalau saya melakukan live Instagram ya, dan tentu segala informasi saya juga sampaikan di sini. Lalu juga kita kemarin baru rilis video Bibos episode 5. Ini adalah terkait video bull trap dan juga bear trap ya, beserta tips and trick biar kita nggak kejebak dan bisa tahu nih, oh ternyata ini false kenaikannya, oh ini ternyata fail kenaikannya, dan lain sebagainya. Oke ya, lalu berikutnya ini ditonton video 8, kemungkinan mungkin minggu depan akan upload video baru lagi, dan ya ini free ya. Saya bangun ruangan gitu ya, ruangannya saya bongkar, saya renov, beli kamera, beli peralatan record, mic kamera dan sebagainya, lightning ya, walaupun mungkin belum berkualitas paling tinggi tapi udah cukup oke gitu ya. Anda bisa lihat nih video edukasinya memang saya buat dengan sangat niat, dan ya tentu butuh support dari teman-teman untuk tonton semua ya. Cicil aja karena weekend kan Anda bisa belajar, dan ini free ya. Jadi Anda harus dukung influencer-influencer yang memang purely niat mengedukasi secara free ya, dan semakin banyak dukungan dari Anda tentu semakin semangat saya membuat video-video baru dengan topik-topik yang makin dalam. Kayak teori bull trap nih, teorinya pembahasannya kan udah makin dalam. Oke, lalu nextnya kita percepat aja ya. Ini adalah trade dan kita selama seminggu terakhir, overall ada 2 ya yang kena batas gitu ya. Yang pertama kita ada WMPP ya. Yang pertama kita ada WMPP, itu adalah cut loss gitu ya. Yang seminggu terakhir itu Mora ya. Mora itu kan masuknya di bulan September, jadi di bulan September ada 2 ya. Lalu Crash ya, ini adalah TP kita pertama. Jadi ini jajan sore untuk tanggal 5 ya. Berarti 5 untuk ke 6. Jadi kita buy di 5 untuk tanggal 6. Ya, gap up 2% TP. Ya, karena jajan sore. Lalu ini adalah live trade di tanggal 6 ya. Ini adalah Meta. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Nggak tahu sih bisa atau enggak ya, tapi kayaknya bisa. Ya, Meta ini saya buktikan bahwa memang yang saya anggap TP memang TP 942 ya. (942) di sini. Area beli kita sampai 190 ya. 942 di sini. Ya, sebelum capai target TP kita kan di 194 kan di sini ya. Sebelum capai target di sini ya beberapa menit itu masih sampai di sini. Berarti sekitar 13 menit sempat dikasih serok di 190 sampai terdalamnya 188, data 199, TP di 195 sampai 196. Ya, kurang lebih 3%.
live trade ya, jadi cepat. Lalu nextnya BNBR ya, ini kita pakai daily, kita rekom di tanggal 5 ya. TP-nya saya lupa tanggal berapa untuk BNBR, kalau nggak salah besoknya sih ya. Jadi BNBR tanggal 5 nih kita rekom ya, beli 69 sampai 66, bahkan ini sempat ke 68 dulu ya sebelum akhirnya TP di hari Kamis kemarin. Seperti itu. Oke ya. Lalu nextnya ada BMTR, nih cukup banyak sih minggu ini profitnya ya. BMTR kita rekom dari tanggal 5 ya, serok di tanggal 5 di sini ya. Lalu dia terbang capai di TP berikutnya 384. TP1 full ya, TP1 full. Lalu ini ada berikutnya PSKT ya, ini hari ini ya, ini today, market nggak jelas kita profit ya. Ini jam 10.08, tidak diedit, itu format Telegram, Anda bisa clearly cek, teman-teman VVIP Anda bisa cross check ke mereka. 10.08 itu di sini. Jadi ketika volumenya mulai meledak ya, saya langsung rekom. Gitu. Saya nggak rekom ketika rame di sini. Saya rekom ketika mulai ada indikasi. Saya beli sampai rata-rata di 81 ya. Jadi dari 81 ke 80 itu butuh waktu cukup lama ya, cukup lama hingga kurang lebih setengah jam baru dapat. Ya, kalau di chart ini 81 di over, 80 di bid ya. Mungkin 80 dapat, kadang enggak. Tapi fully 80 81 dapat langsung jebret jalan. Ya. Lalu nextnya ini ada kuas, ini adalah swing kita, cuman swingnya langsung TP juga sih. Ya, kita akan cek chart menitnya biar sama-sama enak ya. Saya rekom kuas, nggak perlu. Kenapa? Karena closingannya udah mencerminkan ya. Jadi kalau Anda lihat kan kita area beli kuas di 73 sampai 78 di tanggal 7. Lalu di tanggal 7 closingannya itu di sini ya 77. Jadi ya mostly kita udah jelas dapat ya, karena sempat dibanting kuas di 76 77. Lalu dia capai target di 8183. Bahkan sempat highest-nya di 84 ya. Ya, cuman lumayan lah ya, dari 78 sekitar 7% lebih. Lalu nextnya ini becap, ini rekom kemarin di tanggal 8 hari Kamis ya. Hari Kamis kita rekom di sini, nggak perlu dicek karena close 142. Tadi pagi sempat turun ke 138, cuma nyentuh sih ya. Dan ya capai TP1. OTW TP2 156 160. Cuan. Jadi minggu ini ada 7/1. Ya, 7/1. Oke. Dan ya kalau cut loss pastilah ya, maksudnya saya nggak munafik, saya pun juga banyak cut lossnya seperti itu. Dan ya buat yang mau download mobile app silakan untuk dapat watchlist gratis, bot free bagi user yang mendaftar 30 hari pertama bisa Anda pakai untuk screening, charting dan alert. Lalu mau join VVIP silakan, masih pakai harga lama sebelum iOS rilis. Jadi buat yang mau daftar silakan ke Ricci, ke Staff Silent. Dan ini win rate kita di bulan Agustus ya, 72%, tapi dari Porto Performance bahkan lebih dari yieldnya 7% ya, 15%. Oke, lalu nextnya kita akan lanjut ke ke pembahasan lah ya, karena udah gak ada lagi. Pertama kita bahas friend yang mungkin momentumnya lagi berat. Ini yang saya lihat di friend, karena ya story dari Mora ya, saya pun waktu reconference storynya di Mora. Kebetulan Mora pun saya juga cut loss ya di minggu lalu, gak gerak dia. Jadi ya ini nge-trigger juga friend, gak ada initiate untuk apa nih alasan gua mau ngegoreng saham ini. Cuma dari sisi teknikal ya memang overall asal dia di atas 89 still good ya. 8991 itu kan dia punya titik breakout kemarin. Abis breakout tuh dia nggak balik-balik angka itu. Jadi ya ini angka sakral yang kalau dia bisa sustain ya kita masih bisa hold, nggak apa-apa, target ke 100. Cuman kalau dia jebol 89 dia akan kembali consolidation dan ya akan butuh waktu yang lebih lama lagi untuk kita hold. Bapiwe, I don't know, ini juga emiten yang gak gerak-gerak sih ya. Jadi ya malas juga karena emitennya juga tidur terus ya, gak bangun-bangun. Lalu kalau saya ingat saya dia udah model listing ya. Dia udah model listing September dia listing ya. Ini good news reminder ya. Thank you buat yang udah request. Siapa tahu Anda lupa. Bapi akan hangus ya jatuh tempo di tanggal 16 September, which is itu adalah di Jumat depan ya, di Jumat depan
Jadi ya sebenarnya sih ya kalau mau judi ya Anda boleh beli sih. Disclaimer on ya. Maksudnya gini sih. 10.000 ya, Anda beli 10.000 lot kali 100 kan Anda modal 1 juta. Dapat nih 10.000 lot nih. 1 juta aja 10.000 lot. Ya gede, atau 1.000 lot 100.000. Ya. Anda antri di 1, ini spekulasi sekali lagi ya. Ini lose your money atau make your money. Jual di 2 100%. Ya, 100%. Anda antri jual di 2 100%. Ya mungkin ini yang dia lakukan hari ini volumenya gede nih. Ya, ini volumenya gede. Berarti ada yang akum nih. Ya saya nggak tahu yang akum siapa, kita belum bisa cek. Ya, dan bapinya sih masih tidur. Padahal ini properti, cuman ya nggak bangkit. Saya juga Bapi ini salah satu emiten IPO yang habis listing tidur nggak bangkit hingga sekarang. Ya saya nggak tahu ada masalah apa. Ya itu tadi. Kalau nggak 1 juta ya Anda beli 100.000. Ya, naik kedua. Biasanya kalau digoreng ya itu bisa kedua ketiga. 100%, 100.000 dapat 100 sampai 200.000. Ya, tapi kalau hilang juga 100.000. Jadi jangka waktunya 1 minggu untuk Anda spekulasi kalau mau. Ini disclaimer on keras ya. Cuman ya udah mau jatuh tempo memang biasa siklusnya seperti itu. Jadi jangan kaget. Kalau nggak kuat ya jangan. Becap seperti yang saya bilang, asal bekitnya masih stabil, oke, kita rekom becap juga. Hari ini yang naik becap doang ya, yang lain masih enggak. Dan to be honest, becap ini akan sangat bagus kalau dia bisa sustain breakout di 156 159. Ya, itu TP2 kita kalau Anda ingat tadi di kita punya rekapan trading. Dan ini breakout continuation dan saya rasa MNC Group masih enak untuk kita copet ya, untuk kita melakukan yang namanya fast trade. Lalu kalau BP ya saya rasa momennya belum ya. Jadi Anda kalau mau batu bara mungkin bisa batu bara yang lain gitu ya, seperti mungkin Doit ya, Indi yang campuran, atau kalau mau nekat ya Anda masuk ke TMG, KKGI gitu ya. Cuman kalau Anda tanya ke BP, jujur saya nggak ikutin story-nya, dan ya mungkin dia akan konsolidasi dulu sih sampai benar-benar ada volume breakout dia gitu ya. Nextnya Aldo, perusahaan bagus tapi momen belum. Bottoming di bawah 700 sudah bagus untuk buy kalau mau. Ya belum ada tanda-tanda sih dia untuk reverse ya. Baru technical rebound aja. Jadi ya no comment. HDIT hari ini wajar ARB. Ya, banyak yang kok nggak rekom HDIT. Nggak dulu deh. Kenapa? Karena dia kan story-nya naik turun, rebound, turun, rebound. Nah, apakah dia bisa langsung reversal? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau mau kita pengikut aliran teknikal yang lurus, ya dia akan buat low baru dulu. Baru nanti lanjut lagi. Dan itu bertahap. Jadi ya nggak secepat itu. Meskipun dalam praktek ada ya. Jadi ARB wajar naiknya, dia kemarin hampir 25% ya, turun sepertiganya nggak ada masalah. Cuman ya besok cek, kalau besok udah nggak ARB ya Anda bisa pantau untuk ARB Hunter. Biasanya hari kedua hari ketiga dia open. Yaitu tinggal Anda memaksimalkan aja, karena dari kemarin dia membalik garis merah. Dan ya garis merah ini Anda bisa pantau di besok di 117 ke bawah. Oke, Slice juga saya no comment. Terakhir kita cut loss ya itu bulan lalu sih. Dan ya dia terbang, kita nggak ikutin story. Cuman memang ada volume pergerakan yang tinggi. Dia stabil ya, dia mencoba bertahan di atas 200, dan itu sebenarnya sinyal yang baik untuk Slice ya, karena dia berhasil sustain di atas 200, dan ya 200 akan dijadikan batas ya. 199, 198, 200 menurut saya akan dijadikan batas untuk short trade bagi kalian yang mau. Jadi saya rasa asal dia maintain di atas ini, moodnya masih bagus. Tapi kalau dia di bawah 200, dia akan main di 190, 180, dan itu mungkin akan better Anda buang dulu untuk antri di harga yang lebih bawah. Karena ingat ini emitennya Slice. Ya dia sering banget untuk ARB berkali-kali. Cuman mungkin karena momentumnya ya, Mirai Asset lagi Mirai Asset lagi competition, jadi cukup banyak gitu ya yang bergerak. Jadi ya menurut saya sih ya untuk short trade bisa ya bisa dikondisikan atau bisa masuk ke dalam watchlist ya.
Nextnya ada food, apakah ada accumulation? Coba kita cek ya. Berarti di tanggal 8 ada ya SQMI ya. SQMI, sorry SQ. Yap, ada akum 25.000 tadi. Fun fact-nya dari kemarin dia total akum bukan SQ ya ternyata ya. Kemarin akum CC, tapi tadi kita track ternyata SQ ada akum, mungkin di sini ya. Di sini sekali dan mungkin di sini sekali. Dan ya, mungkin ini salah satu emiten yang bisa suddenly tiba-tiba digoreng dalam kompetisi Mira Asset. Bisa. Ya, karena ini emiten yang nggak punya bandar. Jadi siapapun yang chip in di sini untuk kepentingan kompetisi, mereka mau menang, ya bisa banget. Gitu ya. Jadi boleh lah, menurut saya boleh lah. Ya bisa dipantau. Cuman liquidity-nya kecil sekali sih. Ya, liquidity-nya kecil sekali. Oke, lalu nextnya Breeze. Wah, emiten sejuta umat. Sekali lagi saya bilang, momennya belum. Ya, momennya belum. Om, kenapa Om banking lain kok gerak, kok yang syariah belum? Karena syariah punya segmentasinya sendiri. Dan ya mungkin itu nggak sekarang. Ya, saya belum menemukan momen. Tapi ya kalau market masih moodnya bagus hingga akhir tahun, saya rasa oke sih untuk Breeze ya. Tapi growth-nya udah kecil. Bukan growth-nya kecil, sorry. Pergerakannya udah nggak terlalu kencang karena liquidity-nya besar. Beda sebelum dia merger. Ya, sebelum dia merger pergerakannya lotnya nggak sebesar yang sekarang, sehingga ya geraknya bisa liar dulu ya, naik arah. Dan ya momennya belum. Jadi banyak yang nanya Breeze, saya jawabannya masih no untuk current. Ya Anda bisa switching masuk ke yang lagi on dulu aja sih ya untuk sekarang. HDIT banyak banget yang nanya ya. So saya rasa kalau besok nggak open ARB bagus. Ya, atau ARB langsung open. Jadi buat yang ngerti teknik ARB Hunter bisa pantau. Antam layak beli gak Om? Oke. Ya, oke. Kenapa? Karena saya lihat udah terjadi bottoming di emiten-emiten ya, bottoming kecil ya, emiten-emiten nikel ya, which is termasuk salah satu Antam. Ya, Antam, Nikel juga kemarin kan sempat gerak-gerak. Teens juga ya temannya. Ya boleh sih Antam ya. Ini bottoming udah kelihatan kan. Stop loss di 1865 atau current support kecil di 1920. Ya, 1910 lah ya, 1910. Jadi target seperti biasa ya ke 2050 ya, target biasa, target Bollinger. Ya, jadi ini bisa spekulasi. Ingat kalau marketnya moodnya masih bagus ya. Kalau marketnya goyang mungkin akan ngebuat goyang-goyang juga. Gitu ya. Oke. So udah nggak ada lagi. Oh, BSSR ini emiten batu bara, low liquidity tapi trennya bagus. Jadi kalau Anda berani ya, ini emiten yang retailnya kecil partisipasi ya, dan trennya bagus nih, naiknya perlahan. Kalau Anda nekat ya, kita bisa lihat dia nurut di 2 garis ya. Garis merah terakhir mentok, kalau panik sell garis biru. Jadi selagi dia maintain di 2 garis ini, sama kayak Bumi ya. Saya udah bilang Bumi dari jauh-jauh hari dari sini nih. Dia selalu membal ketika di garis biru. Ini nurut, dan sekarang dia mau OTW garis biru. Ya, nah kita cek nih, kalau besok dia nggak balik di bawah garis biru, stabil, wah ini bisa spekulasi entry karena dia nurut. Meskipun dari chart ya agak riskan karena naiknya udah cukup signifikan, tapi ya itulah fungsinya dari moving average. Oke, so saya rasa cukup ya. Dan watchlist balik lagi sektor property construction, banking dan komoditi masih top. Sisanya sektor random ya, kayak misal grup Bakri ya, finance ya, banking juga masuk ke finance. Jadi sedikit information kayak Tugu, kemarin ada Jemas, ada Forna, meskipun ARB ya wajar karena naiknya signifikan. Lalu ada ICJT, ini yang position di bottom, disclaimer on. Jadi banyak emiten-emiten multi finance assurance di dalam sektor besar finance ini lumayan bergerak juga dalam beberapa waktu terakhir. Jadi ini bisa di watch juga. Ya properti oke, kita kemarin ada MDLN jagoan kita. Ya GPRA juga kita punya rekom kemarin dalam bulan lalu. Ya bisa di watch lah, properti, construction, banking dan juga finance, komoditi. Sisanya sektor random yang mungkin ya kita harus mantau pergerakan chartnya seperti apa.
So saya rasa cukup. Thank you, happy weekend teman-teman. Yang mau join VVIP dipersilakan, atau minimal follow Instagram, sosial media kami, join grup Telegram. Linknya ada di description. Akhir kata, weekend jangan lupa nonton Bibos biar makin mantap ya. Bibos itu singkatan dari belajar bareng Om Thailand. Dan saya rasa cukup. Happy weekend. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.